Bahar. Itu biasanya yang saya tahu nih sebentar ya. Yang saya tahu ketika kita masuk ke Masjidil Haram yang rawan sekali dicek tas barang bawaan kita itu jemaah ibu-ibu. Tapi waktu jemaah haji di Marwah itu ketahuannya sama polisi. Oh, jadi ditangkap. Jadi permasalahan dong ya. Ya, itu tidak boleh di Mekah gitu atau Madinah. Tidak boleh, apalagi di dalam Masjidil Haram. Sebentar, Bro. Kita ngomong-ngomong terkait beberapa benda yang terlarang di Masjidil Haram. Di sini juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke saya Al-Bahar dan sekarang saya bersama Bang Tommy Al-Barakat mau sharing terkait dengan beberapa hal benda yang tidak boleh kita bawa dan kita gunakan. Itu benar-benar terlarang di Masjidil Haram ya bro ya. Mudah-mudahan dengan video ringan kita ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat Al-Bahar agar ketika kita dalam perjalanan ibadah haji dan umroh tidak gegabah ya bro ya. Karena kalau kita sudah terjerat di dalam hal-hal yang mungkin kita anggap sepele seperti itu bisa saja mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Dan sekarang sebelum kita bahas itu semua, kita lihat dulu situasi dan kondisi di pelataran Masjidil Haram bagian depan WC nomor 3 atau ke sebelah sininya Bab Malik Abdul Aziz, bertepatan dengan situasi pagi ya bro ya. Masya Allah tabarakallah, suasananya, udara dan cuacanya sejuk ya bro ya. Ayo sambil jalan bro. Kita sekarang jalan ke sana sambil lihat situasinya, sambil kita ceritakan. Kira-kira yang pertama itu apa aja bro yang tidak boleh kita bawa dan kita gunakan di Masjidil Haram bro? Sebenarnya banyak yang tidak diperbolehkan seperti benda-benda tajam. Benda tajam, ya. Salah satunya antaranya. Salah satunya kita bawa gunting, meskipun gunting itu diperlukan ya sama kita untuk tahallul misalkan. Makanya kita bahas nih, mungkin sahabat Al-Bahar kan ada yang komen juga, ngapain emangnya juga ke haram bawa senjata tajam gitu ya. Karena ini bersangkutan ada maknanya gitu, ada kepentingannya antara benda tajam seperti gunting gitu ya. Karena biasanya kan tahallul kita harus menggunakan gunting juga ketika berada di Marwah. Dan itu ternyata tidak boleh ya. Itu sama aja kalau kita bawa gunting tetap aja tidak boleh. Kalau ada pemeriksaan di pintu, misalnya kita ini masuk pintu nomor 3 ini, ada pemeriksaan di sana, ada gunting di tas kita, itu diambil. Itu salah satunya. Keduanya ya pisau yang kayak gitu, meskipun kita tidak membawanya, tapi kan itu yang dilarang. Dilarang. Dan kalau misalkan bro, kita bawa gunting, ketahuan itu pasti diambil gitu ya. Dan kalau kita ngeyel itu akan berbahaya buat seseorang yang membawanya gitu ya. Jadi biarin aja, kalau diambil udah aja. Betul, jauh lebih aman, kita nggak usah bawa-bawa begituan. Udah gitu kan tempat cukur banyak, yang membantu juga nantinya banyak. Tinggal keluarin aja beberapa real lah gitu ya untuk seseorang yang membantu mengeluarkan jasanya untuk membantu memperlancar peribadahan kita. Betul sekali seperti itu. Lalu kemudian sahabat Al-Bahar, itu biasanya yang saya tahu nih sebentar ya. Yang saya tahu ketika kita masuk ke Masjidil Haram yang rawan sekali dicek tas barang bawaan kita itu jemaah ibu-ibu. Jemaah ibu-ibu. Karena ibu-ibu ya, identik bawaannya itu tas agak besar. Jadi sering diperiksa sama petugas. Nah kalau ketahuan, resikonya juga seperti itu tadi. Makanya antisipasi buat seluruh jemaah agar tetap hati-hati dan waspada. Ya bro. Selain itu ada juga makanan, kalau kita kebanyakan bawanya itu tidak boleh, seperti nasi. Nasi? Ya iya, yang mengeluarkan bau, misalkan kayak bau makanan. Itu juga sebenarnya dilarang. Iya, dibawa di Masjidil Haram. Pasak-pasakan kayak gitu, itu juga tidak boleh. Tetapi kalau kita bawa cemilan itu nggak apa-apa. Memang karena kita juga pengen nyemil kalau di dalam Masjidil Haram. Karena lama dari Asar, Isya, Maghrib juga kan. Tuh sahabat Al-Bahar. Boleh kalau bawa cemilan. Dari senjata tajam tadi kita
ke makanan. Makanan ternyata juga ada batasannya. Dan kalau berlebihan itu terlarang juga. Bahkan itu juga makanan bukan terlarang hanya jemaah aja. Bahkan petugas Masjidil Haram juga itu banyak yang dipersulit kalau masuk bawa makanan yang berlebihan. Subhanallah, sahabat El-Bahar. Dari dua hal ini kita sudah dapat pelajaran yang baik untuk memperlancar perjalanan ibadah kita ya. Subhanallah. Ada satu lagi. Apa lagi tuh? Itu biasanya bapak-bapak yang dilakukan sama bapak-bapak. Apa itu? Itu namanya rokok. Nah, ini yang paling penting. Rokok biasanya bapak-bapak bawa rokok. Ada juga sih yang lolos. Tapi selama saya kerja di Masjidil Haram, sering banget saya nemuin rokok di tong sampah. Allah, rokok dibuang. Rokok Indonesia. Dibuang. Apalagi kalau kita isep di sekitar Masjidil Haram. Itu bahaya. 2 kali kejadian. Pernah ada juga yang kayak gitu? Iya, makanya itu selalu diambil sama petugas di pintu kalau ada yang bawa rokok. Oh gitu. Tidak boleh, karena kan mungkin sudah biasa ya di Indonesia di masjid atau di luaran bebas merokok, tapi di sini tidak bebas. Iya betul sekali. Nah itu pas kejadian pas di satu kali di Marwah, satu kali di lantai 2. Oh Allah, di dalam masjid. Di dalam masjid. Allahu Akbar, sahabat El-Bahar tuh. Jadi, untung ketahuannya sama saya. Bukan sama petugas yang lain. Sama petugas Masjidil Haram juga, yang petugas bersih-bersih sih, orang India, orang Pakistan. Dia pertama ngelihat, terus ngasih tahu saya. Jadi dibantu gitu. Ya sebelum ngasih tahu ke petugas kepolisian. Tapi waktu jemaah haji di Marwah itu ketahuannya sama polisi. Oh, jadi ditangkap. Jadi permasalahan dong ya. Ya, cuman alhamdulillahnya kan kalau jemaah haji itu dimaklumi. Banyak petugas. Oh, petugas haji. Jadi sebelum itu langsung saya kasih tahu petugas, aman. Langsung. Betul sekali. Nah, sahabat El-Bahar, dari hal yang ini terkait dengan rokok, pelajaran buat kita pada intinya kita harus bisa menyesuaikan, ya nggak bro? Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Bahasa gaulnya mah begitu. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita sudah biasa di Indonesia, mau di masjid, mau di musola, mau di tempat kita ngerokok, tapi ternyata di Masjidil Haram, baik di hotel atau di luaran, itu ada batas-batasannya dan itu hal yang dilarang ya bro ya. Betul. Allah Akbar. Bahkan selain itu ada tambahannya sekarang. Apa itu? Kayak seperti bendera. Nah ini nih yang paling penting juga nih, tidak kalah pentingnya. Bendera itu tidak boleh. Bendera seperti apa yang tidak diperbolehkan bro? Bendera negara masing-masing kita itu juga tidak boleh sebenarnya. Bendera apa aja tidak boleh? Iya, masing-masing negara itu kita mengibarkan bendera kita di sini itu nggak boleh. Apalagi di dalam Masjidil Haram ya, di luar Masjidil Haram aja area ini itu tidak boleh, di Mekah gitu atau Madinah tidak boleh, apalagi di dalam Masjidil Haram. Sebentar bro, kita ngomong-ngomong terkait beberapa benda yang terlarang di Masjidil Haram. Di sini juga ada ininya nih ya. Iya. Bawa sepeda, bawa kamera, rokok, dan tas besar seperti ini. Ini yang tertulis di sini. Ada juga, oh iya sebelah sininya. Buang sampah sembarangan atau apa ini bro? Ini buang sampah sembarangan atau apa ini? Ya, itu yang betul. Hah? Itu yang betul, gak dicoret. Oh iya. Ini handphone berbunyi, oh jadi di silent, di silent aja gitu ya. Jangan minta-minta, di sini juga ada ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus apalagi ada sebelah sini? Sama ya. Sebelah sininya? Sama tuh ya. Jadi beberapa benda terlarang juga dicantumkan di sini. Tidak boleh kita bawa dan tidak boleh kita gunakan ketika kita di area Masjidil Haram, baik di luar atau di dalam. Ini peringatan ini bukan hanya untuk di dalam saja, tetapi di luar seperti yang sering kita lihat jemaah di sana di toilet nomor 6 atau nomor 4 di sana yang bergelantungan itu sebenarnya peringatannya ini juga. Khususnya lingkungan Masjidil Haram aja gitu ya. Kalau bukan cuma ini aja tuh. Kalau nggak percaya di sana tuh lihat. Oh iya ada. Bro, tadi ngomong-ngomong ada
nyebut bendera nih. Sebentar kesini bro. Iya. Bendera, selain daripada bendera negara masing-masing, berarti misalkan seperti bendera kebanggaan pribadi, seperti bendera travel gitu kan. Jemaah Indonesia kan identik dengan ciri khas apa namanya? Iya, pokoknya punya atribut bendera gitu ya, punya atribut masing-masing. Spanduk gitu, spanduk travel. Itu juga sebenarnya tidak boleh. Spanduk travel itu kita berfoto bawa spanduk travel itu juga tidak boleh. Kalau ketahuan tetap aja ditangkap. Dan ini bro, pantesan kemarin ada sempat beberapa berita yang viral banget. Ada yang kena kasus menggunakan atribut bendera Palestina. Itu juga sangat berbahaya banget. Itu ada temen saya satu yang kena tuh, padahal bukan di sekitar Masjidil Haram. Dia mau pulang ke Indonesia tapi dia pakai shawl ada bendera Palestina. Itu bahaya sahabat El-Bahari. Memang tidak boleh. Memang kita kalau mau mendukung di situ kita berdoa, karena doalah yang akan menembus segalanya. Jauh lebih baik untuk semuanya gitu ya, daripada kita gunakan hal-hal seperti itu yang mengakibatkan kita terjerumus kepada sesuatu hal yang negatif bagi diri kita. Betul, yang tentu saja mengganggu langkah perjalanan ibadah umroh kita, ya enggak? Mending kita lewat doa atau lewat apapun, lewat sodakoh mungkin ya, lewat mengalirkan harta kita atau apalah, jauh lebih bagus dibanding kita menggunakan bendera dan yang lain sebagainya yang tentu saja dilarang di sini. Nah, sahabat El-Bahar, Allahu Akbar, sebenarnya kalau kita ceritakan jauh lebih banyak lagi ya, sesuatu atau benda-benda yang terlarang yang tidak boleh kita gunakan di kawasan Masjidil Haram. Tapi kayaknya durasinya kita panjang, jadi terpaksa kita akhiri dulu. Insya Allah next kita buatin terkait dengan benda-benda yang tidak boleh kita bawa dan tidak boleh kita gunakan selama kita di area kawasan Masjidil Haram. Mudah-mudahan jadi motivasi dan inspirasi buat sahabat El-Bahar semua agar kita selalu berhati-hati dan waspada. Saya bersama Tommy Al-Barakat. Sebentar ngos-ngosan. Jangan lupa mampir ke channel Tommy Al-Barakat, like, komen, dan subscribe. Doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dilancarkan di perjalanannya menuju kedua tanah suci. Kita berdua di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, anda itu diceritakan bro.